Kan kalau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang yang lain. Tapi kemudian definisi ini menimbulkan banyak persoalan, saudara, di lapangan ketika proses penegakan hukum privatnya. Karena kalau melihat definisi dari pasal 1313, di sana kita lihat bahwa persetujuan yang dimaksudkan dalam konteks hukum perdata tidak jauh berbeda dengan persetujuan yang dimaksudkan oleh sesuatu di luar hukum, misalnya janjian, misalnya menyetujui sesuatu hal, misalnya. Nah, terus bedanya di mana dengan konteks hukum? Itu makanya para ahli itu mencoba memberikan kritik terhadap isi pasal ini. Saya yakin sebenarnya maksud dari pembuat undang-undang ini sama dengan para pembuat hukum, tapi mendefinisikan kata per kata kelihatannya tidak terlalu lengkap, ya. Ada persoalan yang pertama, jika melihat definisi persetujuan dalam pasal itu, kita melihat bahwa yang berinisiatif, yang aktif itu hanya satu orang saja atau satu pihak saja, ya. Dalam konteks hukum tidak boleh, apalagi dalam konteks perjanjian. Perbuatan yang dimasukkan itu atau persetujuan yang dimasukkan itu adalah perbuatan hukum antara dua pihak bahkan lebih, yang itu menimbulkan akibat hukum, ya. Harus ada akibat hukum yang diaturkannya. Oleh karena itu ada masukan dari para ahli untuk pasal 1313 itu ditambahkan rumuskan atau dibangun definisi ulang soal persetujuan, yang itu isinya seperti ini, bahwa persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum. Jelas bahwa persetujuan itu merupakan perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, ya, mengikatkan dirinya, ya, saling mengikatkan dirinya. Itu hal yang menarik dalam konteks persetujuan. Nah, dalam konteks pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perikatan itu lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, ya. Jelas bahwa perikatan buah dari persetujuan. Persetujuan dengan perjanjian itu semacam ada relasi yang tidak terpisahkan satu sama lain, ya. Jadi bahkan ada yang menyamakan saja, subjektif itu menyamakan bahwa perjanjian itu juga dinamakan dengan persetujuan. Oleh karena perjanjian dan persetujuan itu berimplikasi lahirnya sebuah perikatan, ya. Itu definisi perikatan menurut subjektif. Dia katakan bahwa perikatan itu merupakan perhubungan hukum atau relasi hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Ada saling, ada hak dan kewajiban di sana. Yang punya hak, dia akan punya kewajiban. Ketika melaksanakan kewajiban, dia akan memperoleh hak. Kira-kira begitu, ya. Itu definisi perikatan. Sementara perjanjian suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi perjanjian itu membuahkan perikatan mengikat hukum. Sementara kontrak, kalau kita mengacu kepada Black's Law Dictionary, ya, ini semacam kompilasi pengertian tentang kamus hukum, ya. Jadi apa itu perjanjian atau kontrak menurut kamus hukum? Di situ semacam ensiklopedia, ya. Di situ disebutkan bahwa perjanjian antara dua atau lebih yang menciptakan kewajiban, ada kewajiban di sana, ya, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Itu definisi kontrak, ya. Jadi dalam konteks hukum Indonesia, kontrak dan perjanjian itu sering disamakan, ya. Tapi kalau konteks kita sekarang, kalau belajar pendefinisian ini, kontrak itu dia sudah jelas memiliki konsekuensi hukum di dalamnya, ya. Perjanjian merupakan tadi saya bilang langkah awal atau bagian dari untuk memproduksi suatu perikatan. Nah, jadi perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang memiliki konsekuensi hukum. Ini menurut Ricardo ini yang menguatkan pendapat saja. Tentang syarat sahnya sebuah perjanjian. Dalam konteks hukum perjanjian, pasal ini menjadi pasal yang paling populer, saudara. Karena ini merupakan persyaratan atau conditional, ya, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu dinyatakan sah atau tidak. Kalau tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada 1320 ini, maka pasal tersebut dianggap tidak relevan. Perjanjian tersebut bukan perjanjian yang sah di mata hukum,
karena tidak sah di mata hukum, maka dia tidak berakibat hukum. Yang pertama, yang saya sampaikan kepada Anda, 1320, itu ada 4 hal yang diatur dalam 1320, ya. Saya buka saja langsung, itu ada 4, ya. 2 yang pertama, 1 dan 2, itu merupakan unsur subjektif, 3 dan 4, itu unsur objektif, ya. Unsur subjektif itu mengacu kepada orang yang berjanji, orang yang melakukan perikatan, orang yang berada dalam sebuah kontrak. Yang pertama, syaratnya adalah mereka harus bersepakat. Ini penting sekali, ya. Sepakat itu bahwa mereka menyetujui prestasi yang akan dicapai, prestasi itu sesuatu yang akan dicapai, ya, atau tujuan dari suatu perjanjian itu dibuatkan. Mereka bersepakat untuk semua yang diaturkan di dalamnya. Dan kesepakatan mereka itu yang menjadi langkah awal pengikat dari semua isi perjanjian yang ada. Nanti setelah ini kita akan lihat bahwa salah satu asas suatu perjanjian adalah asas kepastian hukum. Bahwa perjanjian atau kepersetujuan antara dua belah pihak atau lebih itu mengikat mereka yang berjanji kepadanya, mengikat mereka yang berjanji dalam perjanjian tersebut, ya. Jadi ada asas konsensualisme di sana, sepakat. Itu makanya kita mengenal juga asas konsensualisme. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Ini merujuk kepada bahwa seseorang yang ingin melakukan tindakan hukum, ya, subjek hukum dalam hukum perdata, ya, dia harus cakap. Dalam konteks persona, dewasa hukum secara perdata. Itu pasal, saya lupa pasalnya, tapi itu syaratnya adalah 21, ya, usianya. Dewasa secara hukum perdata adalah 21 tahun. Cakap. Yang berikutnya, dia tidak mengalami gangguan kejiwaan, ya. Tidak mengalami cacat mental. Sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan tindakan hukum. Kalaupun dia misalnya cakap secara hukum, secara usia, ya, tetapi dia mengalami gangguan kejiwaan, maka dia dianggap tidak cakap dalam melakukan perjanjian. Satu hal dan objek tertentu, ya, syaratnya adalah ada memang objek perjanjiannya, ada sesuatu yang sedang diperjanjikan. Bagaimana berjanji nggak ada objeknya, kan? Itu memenuhi unsur objektif yang pertama. Yang kedua, objek tersebut sesuatu yang halal, tidak dilarang oleh undang-undang. Tidak mungkin kita buat perjanjian jual beli ganja misalnya di Indonesia. Nggak mungkin. Dilarang, ganja itu kan paling dilarang. Perjanjian jual beli perempuan, nggak bisa. Perjanjian jual beli mahasiswa kepada Tante Girang, nggak bisa. Karena hal itu bertentangan dengan norma, bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Jadi nggak boleh, ya. Hal itu dianggap tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian. Barangkali kamu nanti polos punya perjanjian sewa menyewa terhadap germo, membuat rumah kamu menjadi rumah bordil atau prostitusi, lalu kamu gugat ke pengadilan. Nah, kamu menelanjangi diri kamu sendiri. Jangan lakukan itu, ya. Tapi bertobatlah, ya, kalau ada usaha kamu yang begitu. Tidak boleh, dalam konsep undang-undang nggak bisa. Nah, yang berikutnya kita masuk ke asas-asas perjanjian, ya. Prinsip-prinsip atau asas yang fundamental terhadap perjanjian. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Ini menjadi salah satu asas yang penting dalam perjanjian. Bahwa seseorang itu bebas berjanji dengan siapapun, tentang apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Yang berikutnya, asas konsensualisme atau konsensualisme, kesepakatan. Perjanjian tersebut harus memenuhi persetujuan bersama atau berdasarkan kesepakatan bersama. Karena kesepakatan tersebut nantinya akan menjadi undang-undang bagi mereka. Asas kepercayaan. Ada trust antara mereka yang sedang melakukan perjanjian. Kalau tidak ada trust, bagaimana mungkin bisa berjanji? Jadi kesepakatan yang dibangun tidak atas nama trust, biasanya tidak menjadikan perjanjian itu berkualitas. Secara substansial, dia punya kelemahan-kelemahan tersendiri. Berikutnya, dia punya asas kekuatan mengikat. Kita mengenali dengan asas fakta sansepana. Ini harus Anda ingat, ya. Ada beberapa kali Anda akan menemui prinsip ini, baik dalam konteks hukum internasional juga nanti. Bicara konvensi internasional, bicara hukum perdata internasional, kita akan ketemu dengan istilah ini, fakta sanserpanda, ya.
bahwa perjanjian atau persetujuan itu menjadi undang-undang bagi mereka yang berjanji atau yang sedang bersetuju akan satu hal. Itu namanya asas facta sans servanda. Yang berikutnya asas kepastian hukum. Ya, bahwa perjanjian sejatinya dibuatkan itu untuk memberikan kepastian supaya ketika ada pihak yang berjanji, ya, baik itu debitur atau kreditur, ya, baik dalam konteks franchise misalnya franchisor atau franchisee, dalam konteks leasing lessor atau lessee, perjanjian yang mereka susunkan itu harapannya memberikan kepastian atas pemenuhan hak dan kewajiban. Berikutnya, asas keseimbangan atau hak dan kewajiban, ya. Asas keseimbangan terhadap hak dan kewajiban. Ketika ada perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain atau mungkin lebih dari satu pihak, maka hal yang paling penting juga dipertimbangkan adalah bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks hukum Indonesia saat ini banyak sekali penyimpangan soal ini, ya. Contoh misalnya, sering sekali Anda menemukan kontrak baku. Kebetulan saya meneliti soal kontrak baku, ya. Ketika saya di S1 dulu, kontrak baku yang saya teliti itu waralaba atau franchise, semacam KFC, ya. KFC atau McD, itu contoh waralaba, ya. Saya kebetulan saat itu meneliti keseimbangan antara para pihak yang berjanji, ada namanya franchise Ultradix, dulu masih musim dulu sewa-sewa Dix itu, ya. Ya, kita sewa disket, tapi Ultradix itu salah satu yang populer saat itu. Kalau kita mau sewa video VCD ke sana kita pesannya. Nah, ketika saya mengamati kontrak mereka, saya menemukan, nanti kalau Anda mau lihat, Anda tinggal Google saja ya, tinjau Yudis Waralaba, penurunan kontrak baku dalam perjanjian Ultradix, itu saya yang menuliskan, nanti bisa Anda Google ya. Di Sinta saya sudah terdaftar. Saya menemukan bahwa antara franchisor itu yang memiliki franchise Ultradix-nya dengan franchisee yang membeli waralabanya, itu nggak ada keseimbangan hak dan kewajiban. Kesannya bahwa franchisee yang membeli sistem waralaba tersebut itu semacam lebih rendah dia bicara soal hak dan kewajibannya. Lebih banyak didominasi oleh franchisor yang memberikan franchise Ultradix tersebut. Kenapa? Terlihat dari isi kontraknya, ya, bahwa misalnya memutuskan perjanjian sepihak jika alasan A, B, C. Alasan-alasan itu adalah alasan-alasan yang sifatnya yaitu bisa membahayakan satu pihak lain dan sewenang-wenang dari kelompok pihak yang lainnya, gitu ya. Jadi itu jadi persoalan. Asas moral ini penting sekali. Apakah dalam perjanjian itu yang diperjanjikan itu tidak bertentangan dengan moral yang ada? Ingat ya, dalam pengantar ilmu hukum Anda sudah belajar dengan saya bahwa hukum itu adalah pancaran moral, ya. Kita sudah melihat alurnya bahwa nilai itu menghasilkan norma, ya. Apa yang kau pandang baik itu nilai, norma, aturan yang mengikat itu, ya, secara normatif itu ketika dilakukan berulang-ulang normanya itu menjadi moral, saudara, menjadi ajaran dia karena biasa dilakukan. Akhirnya kita tahu, oh, ini layak, ini tidak, ini bagus, ini tidak, menjadi bagian dari moral. Dan ketika dia dikonkretisasi dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk undang-undang, maka undang-undang tersebut dikatakan sebagai pancaran moral. Yang berikutnya, asas kepatutan. Patut. Sesuatu yang diperjanjikan itu patut, ya, tidak di luar kepatutan. Semua sepakat kalau kepatutan itu biasanya karena ada value bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Ada nilai yang bersama-sama dimiliki masyarakat dengan dalam kehidupan masyarakat yang satu dengan yang lain. Ada kepatutan, ini layak atau tidak, ya kan? Misalnya perjanjian jual beli kucing, misalnya, ya. Kucing masih sekarang masih boleh ya, karena kucing nggak seperti di luar negeri. Kalau di luar negeri itu namanya mahar ya, bukan kucing, bukan jual beli ya. Di sini masih jual beli, jangankan kucing, monyet juga dijual begitu ya. Atau mungkin lebih condong gini aja deh, perjanjian jual beli anjing, kucing, monyet misalnya. Nah ini kan nggak patut ya, ya, tidak memenuhi asas kepatutan. Atau misalnya jual beli otak
kera misalnya, aduh agak gimana itu membayangkannya. Nah, ini nggak patut hal seperti itu, ya kan? Atau jual beli anak misalnya nggak ada, jual beli istri nggak bisa, jual beli suami nggak bisa. Itu bertentangan dengan asas kepatutan. Asas kebiasaan mirip dengan kepatutan, hal yang biasa di dalam kehidupan bermasyarakat yang itu bertentangan, sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan yang ada, adat istiadat, dan juga itu nilai, maka itu tidak bisa dilanjutkan. Yang terakhir itu asas itikat baik. Bahwa dalam proses melakukan perjanjian, setiap para pihak itu harus diawali dengan itikat yang baik. Itikat baik untuk memulai, itikat baik untuk melaksanakan perjanjian, dan itikat baik untuk menghapuskan perjanjian ketika itu menjadi sesuatu yang akan pertama. Oke, bagian yang terakhir, jenis perjanjian. Yang pertama ada perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Kalau ini bicara soal bagaimana perjanjian itu dibuat. Ya, ini akhirnya kita melihat dari fakta yang terjadi dalam hukum perjanjian. Timbal balik bahwa perjanjian itu mengikat sesama lain dan sepakat sesama lain. Kalau sepihak, perjanjian itu sebenarnya dinominasi oleh pihak tertentu saja. Contoh misalnya kalau Anda beli tiket kereta api, saudara. Anda kan baca banyak di sana peraturan dan kontrak baku. Anda terikat kontrak dengan PT KAI ketika Anda membaca nanti di tiket itu ada semacam perjanjian. Contoh misalnya, kalau Anda membatalkan tiket, Anda akan Anda bisa reimburse dengan 70%. Pernah nggak kamu diundang untuk memutuskan jumlahnya 75%, 20%, 30%, atau 80%? Tidak. Pihak kereta api sendiri yang membuatnya. Ya kan? Nah, ini perjanjian sepihak namanya. Percuma dan perjanjian dengan alas hak. Percuma, kalau perjanjian percuma jelas ya, bahwa sesuatu dalam perjanjian tersebut sebenarnya tidak ada ekspektasi tertentu dalam sebuah perjanjian. Kalau yang alas hak, perjanjian percuma itu ya perjanjian biasa saja, ya, perjanjian yang tidak memiliki ikutan hukum gitu ya. Berikut itu yang alas hak jelas. Ada alas hak itu bicara soal hukum, bahwa perjanjian yang berkonsekuensi hukum. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Ada perjanjian yang sudah teridentifikasi bahwa itu sudah biasa dilakukan. Misalnya perjanjian sewa beli, jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian misalnya leasing, sewa beli. Sekarang ada istilah sewa beli ya. Misalnya kamu sewa dulu, nanti kemudian beli, itu namanya leasing. Kalau kamu beli motor, itu namanya kamu kan ke leasing. Kamu pakai leasing apa? EPF. Kamu leasing apa? Oh, saya Adira. Artinya apa? Kamu sewa motor dengan Adira. Kalau kamu udah punya uang, cukup bayar, kamu beli. Kamu berhak untuk itu. Yang tidak bernama itu perjanjian yang ada, tapi kemudian itu belum teridentifikasi. Ya, teridentifikasi bagian dari perjanjian yang biasa. Ini membuka ruang bahwa sebenarnya perjanjian bisa bertambah seiring perjalanan peradaban manusia. Yang pertama perjanjian kebendaan dan obligatory perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan itu perjanjian hanya sekedar kamu misalnya membeli sesuatu, lalu yang kamu beli diantarkan. Akhirnya tidak ada lagi timbal balik dari perjanjian tersebut. Setelah barang diantarkan sudah selesai. Perjanjian selesai, itu kebendaan namanya. Kalau yang obligator, itu obligator kata kuncinya, perjanjian kebendaan, bahwa ada perjanjian antar benda itu, tapi dua belah pihak masih punya kontribusi di sana. Ya, setelah bendanya nyampe di kamu lalu laporkan ke yang kamu beli, perjanjian sewa beli, lalu kamu misalnya, oke, kemarin kan masih DP ya, DP saya masih 30 juta, saya penuhi yang 20 juta setelah barang sudah tiba di sini. Nah, itu perjanjian obligator, perjanjian kebendaan. Konsensual, tadi sudah kita bahas, ya, sama dengan perjanjian real, yang konsensual itu berdasarkan kesepakatan. Kalau perjanjian real, perjanjian itu cenderung berjalan begitu adanya, tanpa ada kesepakatan. Oke, yang berikutnya, prestasi dan non-prestasi. Ini sesuatu yang sedang dicapai di dalam hukum perjanjian. Prestasi itu bisa bicara soal untuk memberi sesuatu, to given, untuk membuat sesuatu to doing, yang terakhir untuk tidak berbuat sesuatu atau of being done. Jadi ini adalah prestasi di dalam perjanjian. Ada sesuatu yang diperjanjikan itu sedang mengatur untuk memberi sesuatu, to given, untuk membuat sesuatu, to doing, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi ini bisa kita temukan dalam perjanjian. Nah, ketika tidak melakukannya, ketika kamu tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan di dalam hukum perjanjian yang sudah kamu buat, atau perjanjian yang sudah kamu lakukan dengan pihak lain,
maka kamu disebut wan prestasi. Nanti Anda baca pasal 1234 dan 1243. Kewajiban sebagaimana diterapkannya perikatan perjanjian tidak terpenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Jadi kalau kamu pacaran dengan pacar kamu, ya, lalu pacar kamu putuskan kamu, begitu ya, dia sudah berjanji akan menikahi kamu, tapi nyatanya dia tidak menikahi kamu, itu nggak masuk kategori wan prestasi, ya kan? Walaupun itu bisa kita candai, kamu wan prestasi dengan saya. Karena konteks hukum perjanjian, prestasi itu merupakan sesuatu bagian dari konsekuensi hukum yang akan dicapai, atau suatu perbuatan hukum yang harus dipenuhi, ya kan? Pacaran itu bukan perbuatan tindak hukum, tapi ketika ada makhluk karena berpacaran, itu baru tindakan hukum, ya kan? Jadi makanya kalau kamu menikah, itu tindakan hukum gitu. Kalau nikah itu ya, ada perjanjian, ada konsekuensi di sana, ada perikatan, ada konsekuensi hukum ketika kamu menikah dengan seseorang. Yang paling terakhir, hapusnya perjanjian dan berakhirnya perikatan. Yang pertama ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak dan perjanjian yang berlaku untuk waktu tertentu. Jadi putus, hapus perikatan itu karena memang sudah diperjanjikan dalam perjanjian. Yang berikutnya, undang-undang sudah menentukan batas berlakunya perjanjian. Boleh jadi ada undang-undang yang mengatur perjanjian ini hanya paling lama 20 tahun misalnya. Misalnya hak guna bangunan 20 tahun, hak guna usaha, tergantung undang-undang yang mengaturnya. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus. Misalnya karena corona, apakah itu bagian rumah kemarin itu Hotman Paris Anda lihat di Instagramnya ada muncul itu, apakah force majeure merupakan suatu hal yang dapat menghapuskan sebuah perjanjian? Maka tergantung dari apa yang diperjanjikan. Penting sekali dalam klausul perjanjian itu dimuatkan. Yang dimaksud dengan force majeure itu apa saja. Kalau tidak ada misalnya bagian dari dituliskan corona atau bencana kemanusiaan, bencana kesehatan, agak sukar menegakkan hukumnya. Perlu sekali, inilah kelihaian seorang pengacara ketika dia membaca celah-celah hukum yang seperti itu. Yang berikutnya menyatakan menghentikan perjanjian. Ada pihak yang akhirnya menyatakan menghentikan perjanjian dan itu disepakati oleh pihak lainnya. Boleh juga. Hapus karena putusan hakim, karena digugat misalnya, karena ada prestasi, akhirnya perjanjiannya masih 2 tahun, tapi hakim menyatakan putus, kalian putus, nggak boleh lagi berjanji, perjanjian kalian dianggap batal sudah. Tujuan perjanjian telah tercapai, bahwa prestasi sudah tercapai, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut bisa dikatakan berakhir dan perikatan tersebut berakhir. Persetujuan para pihak, dua-duanya setuju. Tadi yang satu pihak setuju, ini dua-dua pihak yang... Oke, baik. Iya, tadi ya video pengantar yang sudah kita tampilkan. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Yang sudah bergabung hari ini ada sekitar berapa orang nih ya? 9 orang ya. Ini kayaknya menurun lagi nih. Baik. Dari video pengantar tadi, apakah ada masukan, saran, atau pendapat? Saya persilakan. Ya. Jadi hari Halo, ini... saya ada. Ya, silakan. Ya, kaitan dengan apa yang tadi dijelaskan dengan perjanjian. Saya melihat sedikit mengkritisi persoalan izin hiburan malam. Iya. Tempat-tempat hiburan yang hari ini itu mendapatkan izin dari pemerintah yang kita tahu persis substansinya itu tempat maksiat. Ya. Nah, yang mestinya secara hukum itu tidak bisa diberikan izin. Ya. Kalau menurut saya ya. Karena itu hanya memberi izin yang diberikan untuk tempat hiburan malam, tempat-tempat maksiat itu hanya memberikan kerugian terhadap pihak masyarakat itu sendiri, dan pemerintah juga mungkin sebagai kita praktisi hukum memberi ruang terhadap mereka yang punya niat untuk membangun tempat-tempat maksiat yang mestinya pemerintah tidak usah beri izin, tidak usah kasih izin, ataukah kita sebagai praktisi hukum yang paham atas hukum
kita tidak harus memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini tidak bisa sesuai hukum seperti ini. Mungkin itu saya butuh penjelasan dari Bang Usman ini. Ya, baik, terima Ya, kasih. Bang. Ya, Ya, cukup ya dari Bang Leon ya, tadi. siap. Tadi materinya tentang perjanjian ya. Jadi kalau yang dibahas oleh Bang Leon tadi adalah izin ya. Perizinan, intinya memang dalam perizinan itu ada semacam perjanjian juga antara pihak yang memberi izin dan yang menerima izin, ceritanya begitu. Ya, Tentu yang memberi izin dan yang menerima izin itu tidak berangkat dari apa namanya, eh, harus sesuai dengan aturannya gitu ya. Jadi ya, izin-izin yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang menurut kita ya, barangkali ya sebagai orang awam mungkin sebagian itu kenapa kok tempat maksiat diizinkan gitu kan. ya, Nah, jadi biasanya kalau terkait soal izin perizinan sebenarnya kita belum bahas di tempat kita ini ya, karena kita ya, masih terkait bicara masalah perjanjian, tapi kita sentil sedikit. Soal perjanjian itu, soal perizinan itu sesungguhnya dikeluarkan untuk kepentingan perlindungan. Jadi izin itu dikeluar untuk kepentingan perlindungan tertentu, misalnya hiburan. Nah, izin itu dikeluarkan untuk kepentingan bagaimana hiburan itu eh, melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan banyak pihak di situ, termasuk kepentingan negara di dalamnya. Jadi ya, kalau kita melihat satu sudut misalnya dari sudut agama misalnya, itu kan dosa misalnya. Tapi dari sudut lain dia tidak melihat bahwa hanya perspektif agama saja, tapi dilihat dari perspektif misalnya penciptaan lapangan kerja, kemudian iklim investasi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang kemudian jadi bahan pertimbangan. Tapi intinya izin itu dikeluarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari beberapa institusi terkait dan kajian-kajian aturan hukum yang berlaku. Jadi tidak mungkin pemerintah maupun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengeluarkan izin tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan hukum. Saya kira itu ya kaitan soal ya, perizinan. siap, siap, siap. Kemudian terkait materi kita hari ini yaitu perjanjian, saya sebelum masuk ke perjanjian, saya ingin sampaikan bahwa kemarin kita membahas tentang surat kuasa gitu ya. Dan ini kenapa perlu kita bahas surat kuasa dan perjanjian ini? Karena ada keterkaitannya nanti pada saat paralegal itu berpraktek di lapangan gitu ya, atau menjalankan profesinya sebagai paralegal. Nah, surat kuasa dan surat perjanjian itu menjadi hal yang sangat penting untuk melindungi kepentingan paralegal dan advokatnya, begitu ya. Jadi dua hal ini sangat penting sekali untuk kita pelajari dan kita pahami. Baik, sampai di sini saya mau coba kembali mereview surat kuasa ya, yang sempat kemarin kita bahas ya. Surat kuasa saya contohkan, ini ada surat kuasa perdata ya. Saya coba surat kuasa perdata. Nah, surat kuasa perdata ini hanya contoh saja ya. Ini saya ambil dari berkas kami yang biasa kita pakai di kantor ya. Jadi surat kuasa khusus. Jadi seperti kemarin ada judulnya ya, surat kuasa khusus, kemudian ada nomornya. Kadang ada nomor, kadang juga tidak ditaruh penomoran ya. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini, yang pertama adalah identitas pemberi kuasa, gitu. Kemudian selanjutnya dia pemberi kuasa ini menunjuk domisili hukum pada kantor kuasanya ya. Nah di sini satu pengacara yang ditunjuk, boleh dua pengacara atau tiga, atau menambahkan paralegalnya juga boleh gitu ya. Ditambah misalnya di bawahnya ini paralegal ya. Paralegal itu maksud saya nama paralegalnya gitu. Kemudian di sini ada advokat dan penasihat hukum. Kalau ditambah dengan paralegal maka harus dimasukkan paralegal gitu. Paralegal pada kantor hukum Usman Ali atau YBH Usman Ali seperti itu.
kemudian ada tulisannya khusus gitu. Jadi kuasa ini khusus gitu ya, khusus berkaitan dengan perkara yang sedang diminta untuk diselesaikan oleh pencari keadilan. Nah, surat kuasa di sini, surat kuasanya kalau yang ini gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau dalam perdata itu hanya dua perkara, apakah perkara ini perbuatan melawan hukum ataukah perkara ini adalah perbuatan wan prestasi atau ingkar janji. Biasanya bedanya itu ketika ada surat perjanjian, maka biasanya langsung disebut dengan perkara wan prestasi, ingkar janji, karena ada perjanjian yang dibuat secara tertulis. Sedangkan apabila tidak ada perjanjian secara tertulis, biasanya ke gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, seperti itu. Jadi diuraikan ya apa masalahnya, kemudian apa perbuatan yang bisa kita lakukan, pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara itu, harus disebutkan gitu ya. Sudah dijelaskan kemarin. Nah, ini contoh surat kuasanya. Nanti kita bagi di grup juga ya, kalau misalnya ada teman-teman yang membutuhkan gitu. Iya, siap. Oke, ini terkait surat kuasa khusus untuk perdata gitu ya. Bagaimana dengan surat kuasa khusus pidana begitu? Nah, kita coba lihat ya, surat kuasa khusus pidana. Dia juga berdiri sendiri ya. Jadi saya tadi kemarin sudah sampaikan bahwa sebisa mungkin dipisahkan ya, kuasa pidana dan kuasa perdata. Nah, baik. Nah, surat kuasa khusus untuk pidana ya. Sama tadi ya, identitas pemberi kuasa, berapa orang, satu orang kah, dua orang kah. Di dalam kuasa yang saya tampilkan ini ada dua orang ya, pemberi kuasa. Sama juga diberi kuasa kepada pengacara dan paralegalnya. Paralegalnya berkantor di mana. Kemudian dalam kuasa khusus itu disebutkan perkara pidana apa yang dimintakan untuk diurus gitu ya. Kalau dalam perkara ini contohnya ini, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Jadi ini perkara pidana pembunuhan ya. Ya, pasal 340 KUHP pidana atau subpasalnya 338 KUHP. Nah, atau subpasal 351 ayat 3. Ini junto juga pasal 55 KUHP pidana. Jadi dia pasalnya berlapis nih. Dituduhkan kepada calon pencari keadilan atau tersangkanya atau terdakwanya atau terlapornya. Jadi biasanya kalau kita mau menangani perkara yang sudah berada di kantor polisi, biasanya sudah ada surat penangkapannya atau surat penahanannya. Nah, kita bisa mempelajari dari surat penangkapan dan penahanannya itu. Kalau misalkan belum dilakukan atau sudah dilakukan penangkapan, tapi kalau belum, kita juga harus menganalisa apa hal yang kemudian dilakukan oleh pihak pencari keadilan tadi, sehingga kita bisa menganalisa pasalnya harus jelas gitu. Makanya saya sampaikan kalau menangani perkara, kita harus meneliti dulu, mengamati dulu, mendengarkan dengan baik-baik apa peristiwa yang dimintai bantu untuk kita selesaikan gitu ya. Nah, sama tadi ya, di kuasa pidana itu kaitannya soal mendampingi atau mewakili klien ya dalam hal beberapa surat, mengajukan bukti, saksi dan lain sebagainya. Ini nanti kuasanya juga kami kirim ya, sekiranya dibutuhkan nanti oleh peserta gitu. Nah, kuasa pidana dan kuasa perdata sudah kita share ya. Kemudian masuk materi kita ini ya, cuman waktunya kita tinggal 1 menit 53 detik ya. Jadi saya mungkin sebelum masuk kepada perjanjian lawyer fee-nya, saya minta tanggapan teman-teman dulu mengenai surat kuasa dan perjanjian ini. Silakan, mungkin ada masukan, tambahan atau feedbacknya. Silakan, siapa dulu? Ya, Pak Usman, izin masuk Pak Usman. Silakan. Halo. Ya, Halo. silakan. Ya, terkait surat kuasa khusus.
Ya. Kalau tadi saya lihat itu sama halnya dengan surat pernyataan pada umumnya. Apakah di surat kuasa khusus itu tidak melampirkan KOP atau institusi yang lembaga bantuan hukum yang menaungi persoalan atau perkara tersebut? Iya, baik ya. Biasanya dalam surat kuasa itu memang ada sebahagian ya teman-teman yang memasang kop suratnya gitu ya, untuk memberikan apa namanya gambaran bahwa ini ada dikeluarkan oleh kantor ini. Walaupun di dalam kuasa juga sudah disebutkan, di dalam kuasa itu sudah disebutkan di mana kantornya apa dan alamatnya dan seterusnya. Biasanya kantor hukum itu atau LBH itu memasang kopnya itu dalam kepentingan beberapa kepentingan, misalnya kepentingannya apa identitas gitu lembaga. Tetapi ada juga yang tidak memasang. Nah, kalau pandangan saya biasanya kami tidak memasang kop surat, tetapi hanya cukup menjelaskan bahwa kami dari kantor ini. Karena kalau untuk kepentingan